Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamia Hasanatul Munawwaroh, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 6A, akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik terhadap Prestasi Akademik Siswa di SMP PGRI Campaka Mulya. Baik, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu yang tidak dapat dibendung lagi. Hal ini menciptakan struktur global yang baru dalam kemajuan ilmu teknologi dan informasi. Dan dengan sendirinya, arus globalisasi semakin melaju kencang sehingga berdampak pula pada dunia pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor sentral dalam menghadapi persaingan global, yakni kita dituntut untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Dengan melihat realita yang ada, pendidikan juga harus ikut berbenah diri demi menyongsong perkembangan zaman. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berorientasi pada mutu. Pendidikan dikatakan bermutu apabila input, proses, dan outputnya dapat memenuhi kebutuhan stakeholder, maka dapat dikatakan lembaga tersebut bermutu. Untuk menciptakan kualitas mutu itu sendiri tidaklah tercipta secara instan, namun perlu memperhatikan aspek-aspek penting seperti sumber daya manusia yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya di masa mendatang. Jika dilihat dari uraian di atas, semuanya akan bermuara pada sumber pembelajaran dan sumber ilmu itu didapat dari mana, dari siapa, dan bagaimana. Berdasarkan pernyataan dan pertanyaan di atas, dapat dipahami bahwa sumber keilmuan bisa didapat dari mana saja, namun untuk memahami suatu ilmu kita membutuhkan sumber daya manusia, yaitu pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang menjadikannya layak menyandang predikat sumber keilmuan. Tujuan pendidikan nasional tersebut tidak akan terwujud jika sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang tidak kompeten dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat mewujudkan SDM yang layak bagi lembaga pendidikan pemerintah dengan gamblangnya menjelaskan peraturan atau ketetapan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yaitu diantaranya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya bab 1 pasal 1 ayat 2 berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di beberapa sekolah menengah pertama, tepatnya di Kecamatan Campaka Mulya, masih terdapat lembaga pendidikan yang masih menerima tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut dipertanyakan oleh sebagian orang tua wali. Apakah anak-anaknya sudah diberi pendidikan yang benar dan sesuai? Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Dengan adanya kualifikasi tenaga pendidik tersebut, pada gilirannya akan mempengaruhi prestasi akademik siswa. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik terhadap Prestasi Akademik Siswa di SMP PGRI Campaka Mulya. Kemudian yang kedua, untuk rumusan masalah yang akan menjawab pertanyaan dalam penelitian kali ini, yaitu bagaimana kualifikasi tenaga pendidik di SMP Campaka Mulya, kemudian bagaimana prestasi akademik siswa di SMP PGRI Campaka Mulya, kemudian apakah kualifikasi tenaga pendidik berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa di SMP PGRI Campaka Mulya. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian bidang yang diberikan kepada tenaga pendidik, kemudian untuk mengetahui sejauh mana prestasi akademik siswa di SMP PGRI Campaka Mulya, kemudian untuk mengetahui seberapa berpengaruh kualifikasi tenaga pendidik terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI Campaka Mulya.
Untuk kerangka berpikir pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Agar setiap berlangsungnya pembelajaran dapat tersampaikan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh tenaga pendidik, agar tujuan-tujuan pembelajaran atau hasil pembelajaran tercapai sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan di atas bisa dikaitkan bahwa jika tenaga pendidik berkualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya, maka akan menghasilkan prestasi akademik yang diinginkan. Untuk hipotesis pada penelitian kali ini yaitu HA kualifikasi tenaga pendidik, kualifikasi pendidikan tenaga pendidik mempengaruhi prestasi akademik siswa, dan HO kualifikasi pendidikan tenaga pendidik tidak mempengaruhi prestasi akademik siswa. Untuk pendekatan yang akan digunakan untuk meneliti penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoretik dan kaustik berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang selanjutnya ditunjukkan untuk memperoleh kesimpulan umum dari sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh secara jelas gambaran tentang pengaruh kualifikasi pendidikan tenaga pendidik terhadap prestasi akademik siswa di SMP PGRI Cempaka Mulia. Variabel penelitian dan definisi setiap variabel. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya suatu sebab timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang pertama, variabel independen adalah tenaga pendidik atau kualifikasi tenaga pendidik. Yang kedua, variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi adalah prestasi akademik siswa. Jenis dan sumber data penelitian. Penelitian ini berdesain deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, maka instrumen ini yang dapat digunakan ialah berupa pedoman observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengaruh kualifikasi tenaga pendidik terhadap prestasi akademik siswa di sekolah. Kemudian ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dalam penelitian ini. Wawancara, dokumentasi, dan angket merupakan sumber data sekunder. Kemudian untuk populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan juga benda-benda alam yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya sampel. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiono bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini yang relatif kecil, sebanyak 25 orang, maka sampel yang diambil pun berjumlah 25 orang. Untuk teknik pengumpulan data pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi untuk melihat perkembangan dan keadaan di lokasi. Selanjutnya, untuk teknik analisis data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan statistik deskriptif dan untuk menguji keberpengaruhan antar variabel menggunakan teknik korelasi.